Hari ini sebenarnya dalam rangka hal tersebut ya, nih Kak Hafez udah pulang dari Turki, kita mau berbincang sedikit tentang apa ya, keberhasilan asik menjadi pemenang Grand Prize dari Speech Contest Indonesia Science Center. Ya mungkin sebelum itu Kak saya mau kenalin dulu ya tentang apa sih ISC itu. Ada yang udah pernah dengar tentang ISC mungkin sebelumnya? Belum. Oke, jadi ISC atau Indonesia Science Center itu adalah sebuah tempat di mana kalian bisa belajar tentang sains dan teknologi. Jadi biasanya kan kita belajar teori aja tuh, sifat-sifat listrik dan lain-lain. Nah, kalau di ISC ini kalian bisa belajar tapi langsung melihat fenomenanya. Jadi lebih ke praktik ya, atau prakteknya. Jadi kalau di sini kita biasanya belajar listrik statis itu dihasilkan dari gesekan. Nah, kalian di sana bisa lihat fenomena langsung listrik yang dihasilkan dari gesekan tersebut gitu. Nah, lokasinya dekat sih dari sini, di Taman Mini Indonesia Indah. Ada yang tahu nggak? Pernah ke Taman Mini? Enggak, pernah, ada yang pernah, ada yang enggak. Nah, lokasinya ada di dalam sana ya. Di Jakarta Timur, dekat banget dari sini, tadi sih kurang lebih ya 6 km lah ya. Nah, ISC itu memiliki program, salah satunya adalah Speech Contest atau lomba pidato berbahasa Inggris yang 2022 diikuti sama Kak Hafez. Nah, kebetulan Kak Hafez ini adalah peserta pertama, maksudnya Speech Contest itu baru dilaksanakan itu baru pertama kali tahun 2022. Gimana apa kabar nih Kak Hafez? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah sehat ya. Mungkin bahas topinya nanti kita bahas dulu nih, sekarang kelas 12 ya. Ya. Jadi agak sibuk dong ya. Ya agak hektik sebenarnya. Berarti kesibukannya sekarang apa aja nih? Apanya? Kesibukannya sekarang di sini apa aja nih di sekolah? Sebenarnya kelas 12 nih banyak. Kayak nyiapin ujian-ujian, nanti ada ujian madrasah. Oh, banyak belum lagi ya. nanti persiapan ke perguruan tinggi. Iya, betul. Kayak seminggu nih 6 hari, 5 hari lah. 5 hari seminggu nih kita tiap malam ada kegiatan bimbel. Oh, dari iya. Foundation. Oke. Berarti udah ada target mau masuk perguruan tinggi manakah? Udah. Mau di-spill nggak? Boleh. Boleh, mungkin biar bisa diaminkan bareng-bareng ya. Rencananya memang mau melanjutkan kemana nih Kak Hafez? Kalau saya sendiri rencana insya Allah ngambil SAPPK di ITB. Arsitektur ya? Lebih ke perencanaan wilayah dan kota. Oke, amin. Semoga tercapai ya keinginannya atau cita-citanya. Oke, kembali lagi ke speech contest. Waktu itu menyangka nggak sih akan dapat juara gitu, Grand Prize juara 2? Sebenarnya ngeliat lawan-lawannya itu udah ngeri. Iya. Emang banyak sih. Teman-teman sesama apa namanya partisipannya? Ya, partisipan boleh. Semuanya juga bagus-bagus. Iya, oke. Kalau untuk menyangka sih ngeliatnya lain ada yang lebih bagus gitu. Karena agak humble itu, nggak apa-apa, nggak dapet juga, nggak apa-apa. Tapi sebelumnya pernah nggak sih ikut speech contest lain gitu sebelum di ISC? Aku udah pernah. Pernah. Waktu itu ikut yang terbesar ya di bawahnya ini kan nasional. Nasional. Di bawahnya ini pernah ada Pospenas. Kalau di apa namanya? Pekan olahraga dan seni lah dari Kemenang. Dari Kemenang. Tapi cuma lolos sampai tingkat provinsi. Oh, tapi waktu itu nasional juga, tapi ada seleksi per daerahnya gitu ya. Pertama tingkat kota Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Oke. Wah, tapi ternyata nggak menyerah, tetap ikut lagi dan ternyata kebukti loh ya nih kakaknya bisa berhasil menjadi juara kedua Grand Prize dari Indonesia Science Center. Pengen tanya juga nih, dulu tahu ada lomba speech contest ya, itu dari mana sih sebenarnya, awalnya tahu dari mana? Agak menarik juga nih. Ini sebenarnya kan lomba baru ya. Iya, lomba baru. Makanya kalau dapat info ini sebenarnya beruntung ya.
Waktu itu saya tahunya dari Ustadz Dava udah pergi dari sini. Pergi dari sini? Ya, maksudnya pergi dari sini. Afila. Oke. Salah satu alumni Angkatan 5. Oke. Beliau waktu itu mengaku sebagai mentor bahasa Inggris atau PJ bahasa Inggris. PJ bahasa Inggris. Di Afila. PJ itu guru maksudnya? Atau Waktu pembimbing? itu dia ngajar juga guru iya. guru. Oke. Itu tahunnya itu kalau salah kelas 11. Kelas 11, iya. Udah di kelas tahunnya awal-awal. Iya. Nah, itu udah kalau kelas 11 belum kepikiran buat daftar dan segala macam. Oh, berarti dari Ustadz Dava, terus kamu mau ikut juga gitu? Iya. Kenapa kamu mau ikut? Kenapa akhirnya mau memutuskan ikut lagi gitu? Karena awalnya itu gimana ya? Waktu saya masuk sini dan di Kafila ada yang namanya Kafila School English Team. Oh. Di sini ada banyak macam-macam bidang, tapi umumnya dibagi 2 bidang. Oke, itu ekskul gitu ya? Semacam ekskul, tapi lebih ke grup sih, jadi kayak organisasi beda gitu. Oke. Nah, di sini kita pas masuk disuruh milih 2. Ada public speaking atau games and literacy. Dan waktu itu aku milihnya public speaking, emang pengen ngasah kemampuan public speaking aku, especially pakai bahasa Inggris. Oh, berarti emang pengen mengasah juga pengen tahu mungkin kemampuannya udah sampai mana gitu ya. Nah, sekarang ini nih mungkin ada di pertanyaan. Jago public speaking, jago bahasa Inggris, belajarnya gimana sih kok bisa balance belum sama akademiknya gitu? Kok bisa balance-nya gimana tuh? Mungkin aku awalnya dari bahasa Inggris dulu ya. Oke, boleh. Yang lebih awal. Oke, silakan. Sebenarnya aku dari dulu tuh belum pernah ikut les ataupun kursus bahasa Inggris sama sekali. Dan saya belajar bahasa Inggris itu mulai dari kegiatan sehari-hari di rumah. Ngomong sama ayah, ngomong sama kakak, dan waktu itu aku masuk SD pun di SD yang pelajaran matematika, sains, ini SD Islam SD itu. Tapi pelajaran matematika dan sainsnya bahasa Inggris. Buku paketnya itu pakai bahasa Inggris. Dan ada ini juga keluarga aku dari Brunei. Adiknya ayah itu dari Brunei. Kalau ngomong mereka ngomong nggak bahasa Inggris. Kalau aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ngomong. Jadi termotivasi belajar juga supaya bisa berbicara ya. Oke, boleh lanjutin lagi? Dan untuk public speaking, sebenarnya untuk public speaking baru mulai nyobain itu pas SMA ini. SMA ini banget. Kalau waktu SMP kan aku SMP nggak di Kafila. Waktu pernah ikut lomba pidato gitu. Dan itu ngeblank dan itu trauma banget itu lagi. Itu SMP? Iya, dari SMP. Jadi sebenarnya pengalaman public speaking itu kurang, nggak terlalu banyak. Cuman dulu mungkin sering karena waktu ada di Amani jadi wakil ketua OSIS pas SMP. Wakil ketua OSIS pas SMP, jadi kadang suka bantu maju ngomongin mau nggak mau sama teman-teman kayak gini. Sama teman ngomongin apapun. Itu kan sebenarnya kayak lumayan juga lah. Nambah pengalaman public speaking. Betul. Dan sejujurnya pas SMA ini baru pengen ngedalamin public speaking sebenarnya maju di depan dan ngasih pidato itu gimana sih? Berarti kalau pengalaman memberi pidato gitu di sekolah di SMA itu pernahnya menyampaikan tentang apa gitu biasanya? Kalau di sekolah di Kafila, di sini. Sebenarnya menyampaikan itu kurang lebih ya pengumuman aja kayak biasa. Kan waktu itu aku diamanahin sebagai
masuk bagian keamanan dari sini. Oh iya. Di situ kita nongkrong santri gitu kan. Oh iya. Terus teman-teman sekalian. Dan kadang-kadang juga disuruh sama ketua disuruh ngomongin di depan gitu. Oh iya. Dan ketika kelas juga kita tuh ada pekan bahasa. Jadi seminggu sekali kadang bahasa Arab, sama bahasa Inggris, sama bahasa Arab. Dan umumnya juga harus pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya English Day berarti seharian itu harus pakai bahasa Inggris. Tuh berarti mulai dari hal yang paling kecil tadi yang sederhana, sekedar maju ngasih pengumuman itu udah membangkitkan confidence berarti ya. Yes. Oke. Tapi setelah kejadian traumatis itu sih yang ngeblank di depan itu wajar banget ya nggak sih? Ya betul. Pertama kali ngebuku di depan penonton banyak tuh beda sama ngomong dua arah ngobrol biasa. Iya beda karena nggak ada teman lawan bicaranya dan semuanya kayak gini nih ngeliatin kan agak deg-degan. Jujur saya juga deg-degan nih sekarang sebenarnya ya, agak nervous. Nah terus apa dong yang bisa bikin kamu lepas dari trauma itu kayak aku mau coba lagi gitu? Dari mana sih di titik apa pengen coba lagi? Sebenarnya mana ya? Berarti ya emang gak gampang nyerah aja kali gitu ya? Iya emang. Penasaran. Awalnya tuh emang pengen gitu loh. Emang pengen jadi biar di diri gue tuh ada soft skill bisa ngomong di depan gitu. Kalau misalnya father figure ayah. Itu waktu itu pernah presentasi gitu. Katanya bagus speaking. Oke juga nih. Kalau aku bisa bagus juga nih. Berarti pengen bisa seperti ayah gitu ya? Dalam menyampaikan atau ada public figure-nya ya, berarti punya public figure dan ingin mencontoh gitu mungkin ya. Oke, kalau gitu keren banget nih. Mungkin selain tadi kan kita baru bahas public speaking-nya ya. Kalau bahasa Inggrisnya, ini kan speech itu sebenarnya bukan cuma tentang confidence dan bukan hanya tentang menyampaikan. Kan kamu sebelumnya itu pasti riset tentang apa yang mau kamu sampaikan. Itu kan semuanya pasti kamu akan susun menggunakan bahasa Inggris. Dan tadi kamu bilang termotivasi karena pengen ngobrol gitu ya sama keluarga. Gimana cara kamu, mungkin ada yang pengen tahu juga di sini, belajar bahasa Inggris gitu, kebiasaan apa yang kamu lakukan sampai bisa di taraf jago lah ya, bisa kita sebut jago gimana? Silakan. Firstly mungkin asupan sehari-hari kayak yang selain buku tadi, nonton film. Dulu sampai sekarang ya, aku subscribe channel-channel di YouTube tuh, yang channel Indonesia tuh dikit. Oke. Dan aku kebetulan juga sering hobi, salah satu hobi itu nonton film. Jadi nggak pakai Supindo? Ya awal-awal mungkin pakai, tapi sekarang udah bisa. Film bahasa Inggris gitu kan, listening terus sambil nonton gitu kan, itu juga membantu banget. Dan juga di kelas juga aktif di kelas gitu. Musik gitu berarti mulai dari hal yang kita dengerin mungkin film YouTube gitu ya. Boleh itu nggak share mungkin channel YouTube apa gitu pembelajaran bahasa Inggris pernah nggak? Ada nggak? Channel YouTube pembelajaran bahasa Inggris nggak pernah. Apa? Tapi ya lumayan lah membantu. Iya sih, berarti intinya yang bisa kita ambil adalah mulai dari hal yang mungkin kita suka ya. Dari yang kita suka. Kalau kita udah suka sama sesuatu, pasti kita akan enjoy buat jalanin dan belajarnya gitu, betul sih. Tapi ada nggak sih kayak target tertentu, aku harus hafal vocab segini gitu, ada nggak sih? Pernah nggak? Saat ini aku tipenya orangnya santai. Aduh ya, pada baru nih, kalau seharian
50 Iya. member enggak. Enggak, berarti tipenya yang enjoy ya, benar sih. Jadi lebih masuk juga kalau belajar. Oke, nyambung sama speech yang tadi nih. Sebenarnya speech itu kan menyampaikan apa yang mau kamu sampaikan gitu ya, ada tujuannya. Tapi banyak orang yang sulit membedakan antara speech dan storytelling gitu. Nah, kemarin sih aku lihat kamu tuh speech banget gitu kayaknya. Ada yang udah pernah lihat Kak Hafiz belum? Pas speech? Belum. Wah, nanti Mas Mardi mungkin boleh request muterin video Kak Hafiz mungkin ya. Malu langsung. Presentasikan itu jujur keren banget ya, bayangin juara 2 gitu dari ratusan orang gitu ya. Tepuk tangannya sedikit ya buat Kak Hafiz. Tapi kenal semua sama Kak Hafiz ya? Kenal? Oh, boleh kenal ya. Ada yang kenal? Ada yang gak kenal? Siapa coba yang gak kenal? Kenalan dulu. Kenalan dulu. Oh, berarti udah kenal sekarang ya? Berarti kalau mau belajar bahasa Inggris nih sama Kak Hafiz ya. Nah itu tadi. Oh, bagaimana kamu membedakan ketika latihan ya antara speech dan storytelling itu gimana? Oke. Mungkin dasar public speaking speech. Iya, silakan. Kan public speaking bisa storytelling juga. Iya, betul. Tapi untuk speaker sendiri itu udah ada level apa ya sebenarnya? Ada tingkatannya. Mungkin pertama basicnya ngomong pede. Oke, betul. Pede ngomong. Dan kalau untuk membedakan speech sama storytelling itu bisa dari gaya tubuh dan intonasi. Kalau agak mendayu-mendayu terus kalau ekspresif banget itu biasanya storytelling. Oke. Kalau speech itu biasanya lebih bahasanya saya lebih formal lah gitu. Nah terus penguasaan panggungnya nggak terlalu lebay, dan gerak-gerak tubuhnya juga nggak sampai jongkok, nggak sampai ya bisa disebut lebay lah. Tapi tetap ada untuk memperhatikan itu ya tetap ada gaya bahasa tubuhnya itu juga tetap penting. Kadang ada sedikit detail aja itu bisa ini storytelling. Ini speech beda nih. Ada juga orasi malah. Bisa lagi nih orasi. Itu yang modelan apa ya? Berapi-api lah. Kayak khutbah kemarin. Model orasi. Tahu deh, ada apa nih kemarin? Ya beda lagi. Ada apa nih kemarin kok ada orasi? Kenapa? Sebenarnya agak berapi-api. Oke, berarti mungkin kalau speech lebih kalem gitu ya, nggak sampai once upon a time gitu mungkin. Apa ya? Intonasinya juga. Berarti kamu juga belajar intonasi, gestur. Belajar penguasaan panggung juga belajar. Itu dari semuanya dari kayak. Oke, latihannya berapa lama sih kalau boleh tahu tuh waktu itu? Waktu itu kurang lebih kalau nggak dihitung yang lain-lainnya. Iya. Kalau itu untuk latihan jujur tuh baru latihan ngomongnya itu seminggu. Wow. Sisanya tuh nyusun teksnya. Nyusun teksnya. Itu dia. Nyusun teksnya ini yang lumayan susah. Iya, karena kan riset waktu itu ingat nggak kamu bawain tentang apa? Ingat. Tentang apa? Waktu itu aku bawain tentang impacts of industrialization, jadi dampak industrialisasi. Positif impactnya, negatif impactnya segala macam. Dan waktu itu risetnya itu ya bareng-bareng ada brainstorming ya, ngasih pendapat ini sama pendapat. Kalau nyusun teksnya itu berapa lama? Kan tadi kalau penampilan seminggu lah mungkin kayaknya itu diforsir banget nggak seminggu itu? Itu untuk nyampein ini sih finalnya. Final waktu itu ya. Kalau nyusun yang online itu lebih cepat. Lebih cepat. Oke. Ya, jadi tadi kenapa ada online dan offline? Jadi waktu itu tahapan speech contest yang Kak Hafiz jalan itu ada 2. Pertama babak penyisihan. Nah, babak penyisihan itu Kak Hafiz mengirim video speech-nya
Kemudian kami seleksi top 10 ya. Jadi top 10-nya itu akan dipanggil ke Indonesia Science Center untuk mempresentasikan atau menyampaikan kembali speech-nya gitu. Jadi secara langsung di depan juri. Gimana? Beda banget gak sih rasanya online sama offline langsung? Tentu beda banget. Soalnya kalau online itu kita bisa take berkali-kali gitu. Iya sih. Take berkali-kali. Kalau misalnya ngeliat jelek, lupa gitu Iya, kan. iya. Ya, Kalau udah aman gitu. Tinggal matiin. ulang lagi. Tapi bedanya kalau online itu kita kan nggak puas sama hasilnya. Iya. Jadi kita ngetiknya banyak, kita juga capek. Iya, benar-benar. Kalau misalnya offline, udah sekali maju, one shot. Iya. Tapi kalau turun udah gitu, nggak usah ngomong lagi. Iya sih. Iya, pasti beda lah ya. Tapi lebih pede pas online atau pas offline? Jujur. Offline. Offline, wow. Berarti mungkin karena kenapa bisa lebih pede pas offline? Apa lebih merasa siap persiapannya? Karena jujur itu kalau udah maju tuh udah Lega. pikiran lain, jadi kayak udah straight ke penyampaian. Tapi aku harusnya lebih pede online. Iya. Soalnya waktu malam sebelum hari lomba, aku latihan itu ngeblank dan badannya jelek lah gitu. Tapi alhamdulillah aku istirahat. Habis istirahat pagi jam subuh Oh, jam 4. subuh ke kelas dari 2 sih, sebelah kiri, kelas sebelah kiri. Itu gelap-gelap. Aku latihan sendiri. Udah hari subuh. Hari aku latihan. Itu tanggal berapa? Mungkin ada yang denger. Enggak, oke. Itu latihan. Latihan memang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Habis itu udah mulai pede tuh, udah mulai lancar. Nah, sampai hari final. Oke, alhamdulillah menang loh, menjadi juara 2 dan akhirnya pergi ke Turki. Kemarin ada yang nyariin Kak Hafiz nggak ke Turki? Enggak, Hafiz, maaf ya, salah, Hafiz. Enggak ada yang nyariin. Kalau nggak salah kemarin juga Kak Hafiz berangkat itu nabrak ujian ya? Oh iya benar, ada hal itu lagi. Jadi kemarin tanggal kesana itu bentrok. Iya, bentrok. Ujian akhir semester tahun lalu, betul. Semester lalu. Jadi aku harus ujian duluan. Sebenarnya dibagi 2 juga. Ada yang duluan, ada yang setelah. Oke, sekarang mungkin yang ditunggu-tunggu nih, kita mau bahas tentang pengalamannya di Turki. Tapi sebelumnya udah pernah ke Turki belum? Belum. Berarti first time ke Turki. First time. Naik pesawatnya berapa lama ke sana? Naik pesawat 11 jam. 11 jam. Wow. Jadi first impression ketika sampai Turki apa? Dingin. Oh iya, karena berangkatnya waktu itu bulan November pertengahan lah ya, udah. Desember awal. November akhir ke Desember awal. Oh, oke. Berarti November akhir sampai Desember awal ya. Dingin banget. Selain dingin apa mungkin lebih indah kah? Kucing Turki gimana? Kucing Turki. Pengen gue bilang aslinya. Agak jangan pasti kesini dia nggak bisa bahasa Indonesia kan ya? Dia bisanya bahasa Turki. Ntar nggak ngerti lagi ngomong apa. Dan yang beda sama Indonesia, sama Jakarta, beda sama Jakarta. Di Jakarta. Langitnya. Bedanya apa? Langitnya di situ bisa bilang lebih indah. Lebih bagus. Udaranya sama udara Jakarta lebih bersih lah ya. Lebih enteng. Sampai lebih dites dulu ya. Iya, diinget dulu rasanya. Oke. Berarti lebih bersih mungkin ya. Tapi kalau suasana kota, kendaraan itu orangnya gimana? Indonesia di sana ya. Kalau orang-orangnya awal-awal juga
culture shock gitu. Kenapa tuh culture shocknya? Sekarang biasanya orang Indonesia kita senyum, iya Pak, Iya. senyum gitu kan. Iya, ramah banget. Ramah-ramah. Iya, betul. Penduduk yang paling ramah kan di dunia ini. Iya. Nah pas kesana ya ada kan di hotel Iya. dan itu pengen bantuin partner yang ngeluarin bagasi. Oke. Yaitu dari bis. Barang. Atau aku bantuin, dia dibantuin. Jutek ya. Ekspresinya lebih jutek. Oh. Soalnya mungkin kata temen aku ada yang SMA Turki juga dia. Oh gitu. Katanya orang Turki itu ramah sama orang-orang yang bisa bahasa Turki. Oh. Dan kebetulan waktu kita nggak bisa berbahasa Turki, mereka jadi kurang perhatian mungkin ya gitu ya. Kalau makanannya, oh ya maaf, dan karena waktu ada kasus di Turki kan, ada taksi atau pembunuhan taksi. Oh iya, tahu itu kan sebelumnya ya. Ternyata tuh pelakunya tuh bukan dari luar sana, turis. Oh. Mereka sama turis agak skeptis. Oh, jadi waktu itu yang di tengah kota kan, maksudnya di jalanan gitu. Oh, kalau mungkin tahu ya ada kasus, jadi ada tas ditinggal ya tasnya ya. Kalau nggak salah terus ya ada isinya tuh bom kalau nggak salah gitu, terus meledak dan ternyata itu bukan orang Turki ya. Oh, mungkin ya jadi lebih aware sama turis kali ya. Kalau makanannya lebih enak jujur ya, lebih enak makanan sini atau makanan Turki nih? Lidahnya kita lihat nih, Kak Hafes lidah mana nih sebenarnya nih? Nasi Padang. Nasi Padang Pride ya, Indonesia Jelas Pride ya. enakan makanan sini. Oh, jelas. Yang makanan sini jauh lebih variatif juga. Di sana makannya daging. Terus sampai pengen muntah. Emang gak ada ikan gitu? Ada, tapi untuk bumbu-bumbunya ya. Kurang. Berarti Kak Hafes ini masih Indonesia banget ya, masih Indonesia Pride gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan tentang pengalaman di Turki mungkin yang berkesan. Ada nggak berkesan banget nih yang, ini akan diingat seumur hidup lah gitu, core memory ada nggak sih di sana? Saya terus ini apa situs-situs. Oh ya. Peninggalan Bersejarah gitu ya. Oh. Bersejarah. Itu ada runtuhan bekas kuil apa? Maui itu ada. Ada perpusnya, ada kayak semacam koloseum gitu. Iya. Nah itu kan sulit banget. Menarik. Tapi ke itu enggak? Ke Kapadokia enggak? Asik. Jadi kan orang-orang kan tanya kayak it's my dream mas Kapadokia. Ke Kapadokia enggak waktu itu? Iya. Kapadokia. Gak ada balon ya. Tapi banyak balon bener ya di sana ya. Indah banget. Wah. Alhamdulillah nih pengalaman yang tak terlupakan ya berangkat ke Turki. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan ke ini adik-adiknya semua ya berarti ya. Adik-adik di sini untuk mungkin melatih kepercayaan diri buat ikut lomba gitu. Jadi biar kayak kan masih pasti ada di sini, aku nggak pede, aku mah nggak kayak Kak Hafes gitu. Ada nggak yang mau disampaikan apa ya? Sedikit motivasi lah ya, langsung tegak nih Kak Hafesnya ya, silakan. Buat teman-teman sekalian. Oke. Anda tahu nggak semuanya bidangnya sama kayak aku gitu. Betul. Kayak orang yang bilang ini. Sama kayak aneh. Tapi carilah di diri kalian apa yang kalian minati dan menurut kalian kualitas atau bakat kalian. Tekuni dan coba aplikasinya di pekerjaan. Ini bakal meningkatkan kapasitas kalian banget. Benar. Oke, kalau gitu saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Hafes ya yang sudah
sudah berbagilah pengalamannya ya, mulai dari tadi ikut lomba speech contest sampai pengalaman ke Turkinya ya. Saya mengucapkan terima kasih dan oke, sebelum saya kembali mungkin saya mau memberikan apresiasi ya, sedikit apresiasi karena sudah menang speech contest asik, dan sudah bersedia berbicara di depan adik-adiknya. Nah, untuk saya ingin memberikan selempang asik dan sekuntum mawar merah, enggak ya, mawarnya biru kebetulan dan nggak sekuntum, ada banyak. Oke, yang akan diserahkan oleh Mas Dery ya. Ntar habis ini sekalian dibagiin, habis